Sosok Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas Palestina yang menyerang Israel akhir pekan lalu menjadi sorotan publik. Terlebih kini terungkap bahwa sosok Ismail ternyata sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, ia memberikan penjelasan kepada Jokowi soal eskalasi kekerasan Israel di Palestina. Dilansir dari posbelitung.co, pria kelahiran 1963 di Al-Shad di jalur Gaza itu merupakan lulusan dari Universitas Islam Gaza. Sejak tahun 2006, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina hingga saat ini. Ismail juga dikenal dekat dengan pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmad Yassin yang tewas dibunuh Israel. Namun ia sempat dipenjara tanpa tuduhan oleh pemerintah Israel selama 3 tahun, yakni dari tahun 1989 hingga tahun 1992. Setahun kemudian, ia menjadi kepala fakultas di Universitas Islam Gaza. Diketahui Ismail sendiri juga sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, tepatnya pada Selasa 18 Mei 2021. Dalam surat tersebut, Ismail memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi tentang eskalasi kekerasan Israel di Palestina. Saat itu ia meminta Indonesia untuk menggalang dukungan global guna melawan pendudukan Israel. Saya itu jadi berpikir bagaimana kita Indonesia bisa di dunia internet begini, TV-TV besar, orang-orang yang kita anggap pintar kok menyatakan hal-hal yang bodoh begitu ya. Kenapa juga mereka tidak menyadari bahwa kita ini hidup di dunia internet. Hal-hal bodoh kayak gitu masih dipercaya. Lebih bagus Indonesia ini nggak usah buka sekolah aja. Dibuka sekolah biayanya besar, tapi informasi yang dikasih itu kan yang bodoh-bodoh aja. Dan gimana ya Pak Paul ya, saya mengikuti berita dari luar negeri itu, salah seorang profesor hubungan internasional mengatakan bahwa ini sebuah negara berdaulat diserang, diganggu lah sama sekelompok orang yang kalau teman-teman tadi kasih tahu sejarahnya untuk menjadi sebuah bangsa nggak ada tercatat, itu dibelain dengan menyatakan bahwa Israel itu negara yang kejam. Mereka nggak tahu Pak, kalau Israel pengen membunuh rakyat sipil, ngapain juga pakai susah-susah? Teknologi punya, ya kan? Internet punya, drone yang canggih saat ini, gampang sekali loh. Lihat aja itu video beberapa hari sebelum ini, para anggota Hamas lari di hutan, ditembak tepat. Pas cari dong di kamar mandi. Ya? Begitu Pak Paul. Coba ya. Tolonglah untuk janganlah kita uruslah di sana. Kalau susah-susah gini pembesar kita ini menyatakan seperti TVOON itu Pak mantan wakil presiden, kalau Pak Jison lah dari dulu udah kayak gitulah. Tolong. Negara kita ini hidup, generasi kita ini mau hidup di masa depan, di mana negara lain, Cina sudah bikin matahari Pak Paul. Kita masih dibodohi dengan informasi seperti ini. Apalagi Israel loh lebih berguna daripada Hamas. Israel bisa membagi banyak masalah Indonesia yang bisa diatasi dengan bekerja sama dengan Israel. Contohnya daerah pegunungan tinggi sana yang nggak ada air, kerja sama Israel. Israel bisa bikin dapat air. Sudah terbukti di Amerika Latin. Ini kita belain orang yang air aja masih dikasih sama tetangga. Kalau saya mau bilang, cerita Hamas ini seperti seseorang yang datang merantau ke satu daerah, disuruh tinggal di tempat orang, dikasih air, dikasih support kehidupan, sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa enak sendiri, bergaya, mau jadi preman. Begitu dipencet, nangis, ngenge.
Jadi tolonglah Indonesia ini, tolonglah para petinggi-petinggi itu kasihlah informasi yang jelas supaya generasi muda kita itu bisa menyadari. Pinter ya. Ya, bisa menyadari bahwa ini loh dunia yang sebenarnya tuh begini. Jangan bilang Israel bunuh orang. Israel tuh negara canggih, mereka punya data intelijen yang jelas. Siapa tokoh-tokoh, siapa pelaku-pelaku ini. Jadi kalau mereka ngambil sesuatu keputusan untuk mau membunuh seseorang itu sudah jelas itu, Pak. Seperti kemarin pernyataannya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia sebelum menyatakan perang dia sudah minta kepada masyarakat sipil yang sana supaya segera pergi dari situ. Dan satu hal lagi Pak Paul, mari kita ingat tentang sejarah Nazi. Saya yakin betul memang ada permainan apa yang dilakukan oleh Mossad. Saya nggak tahu, seperti Pak Paul bilang tadi ya. Tapi ingat Pak Paul, setelah ini mereda, Mossad saya yakin dan yang saya yakin pasti bahwa akan melakukan operasi-operasi intelijen di mana akan menghabisi orang-orang yang menjadi aktor dari semua ini. Ini Indonesia ini orang-orang kayak Pak Yusuf Kalla tuh nggak mengerti Pak bahwa para teroris itu kalau nggak dilatih oleh negara yang lebih besar seperti sekarang dicurigai Iran, nggak mungkin punya kemampuan seperti itu. Ini kita udah bahas ya, salah satu pendirinya ini Khaled Masal ini kan hidupnya mewah banget ya di pemimpin Hamas ini ya. Nah itu salah satu bandarnya Pak. Iya, tinggalnya di Doha, Qatar ini ya. Itu dia. Umurnya sekitar berapa tuh? Hampir 67 tahun ya. Iya. Jadi ini tokoh utama teroris Hamas ini ya, yang megang remote kontrolnya dari jarak jauh nih ya, yang ngarahin. Nah, dianya hidup enak, bergelimang harta. Hartanya tuh hampir berapa tuh waktu itu kita pernah bahas sekitar 3,6 triliun kalau nggak salah, 2,6 miliar ya. Bukan 36 triliun berarti. 2,6 miliar dolar itu ya. Itu tahun 2020 bahkan. Ya udah 36 triliun, hidupnya enak ya. Bergelimang harta hasil donasi menyusun proyeknya yaitu provokasi, agitasi rakyatnya untuk perang lawan Israel. Jadi ini udah berkali-kali nih. 2014 rakyat Palestina mati tuh hampir 2000 ya, 2000 orang, 10 ribuan. Terus tahun berapa lagi tuh 10.000 orang mati. Sekarang udah ribuan nih. Saya yakin ini bisa lebih banyak lagi. Ya, jualannya begitu, penderitaan rakyat Palestina. 40%-nya biasanya dibeli untuk senjata, pelatihan militer, mendidik rakit-rakit roket, bom, ya, eksekutor-eksekutornya mereka. 60%-nya tapi masuk duit ke kantong dia, ya, hidup enak, ya, besar, ya. Jadi banyak negara-negara termasuk yayasan-yayasan di Eropa, Jerman, Inggris, semua ya pada nyumbang, ya. Juga yang penyumbang paling besar ya dari Qatar, ya, Emir Qatar itu ngasih kalau nggak salah sekarang udah hampir 10 miliar dolar itu. Jadi membuat gajinya si para militernya si Hamas ini hampir 8 jutaan sekarang ya. Tadinya mungkin cuman berapa juta, kan nggak ada duit itu kan, 40.000 50.000 tentaranya mau makan apa dia begitu. Kalau ada uang lebih rakyat Palestina ya dikasihlah 100 dolar. Tapi kan berapa kali ini juga sekarang rakyat Palestina udah mulai pintar ya, udah mulai demo nih ke Hamas ya, komplain ke Hamas, lu yang jual penderitaan kita, elunya sendiri hidup enak di luar negeri ya, pakaian necis, mobil keren, rumah mewah ya, wanita banyak, simpanan banyak ya, bergelimang harta begitu ya. Beberapa pemimpinnya kan memang udah ditembak mati ya, udah dieksekusi sama Israel begitu. Nah, tapi ya jualannya itu penderitaan Israel. Jadi bagi negara-negara Islam yang rakyatnya memang gampang dibodohi dengan agama, ya begitulah, nyumbang 1.000, nyumbang 2.000, nyumbang 10.000 ya kan. Kalau jutaan orang ya lumayan juga ya hasilnya ya, tapi ya buat mereka tuh hidupnya enak 60%. Nah, jadi
Mestinya, tapi kita bersyukur lah ya, sekarang banyak Muslim-Muslim itu udah mulai pintar juga, udah mulai rakyat Palestina sendiri mendemo nih Hamas begitu ya. Ada saya yakin juga nih dengan model sekarang nggak dapat listrik, makanan dikepung begitu ya, hidup dalam penderitaan, mereka pasti akan mulai luntur ya kepercayaan terhadap Hamas. Begitu juga Muslim-Muslim yang makin cerdas, yang mesti melihat, wah siapa nih pemimpin Hamas nih ya, ini bajingan teroris ya yang jual penderitaan Hamas untuk perang. Jadi memang boleh Muslim ini ya hidupnya masih pendidikannya rendah, masih bodoh ya. Jadi kayak kaum pagan aja begitu ya, teroris, mafia agama, nggak ngerti itu moral budaya, peradaban yang maju. Halo Pak. Lanjut Pak, sorry Pak, lanjut. Nah, nggak ngerti itu moral budaya, peradaban maju modern, kedamaian, keadilan ya. Yang ada barbar ya, suka perang, memperkosa, menjara, ya, bunuh tuh penggal pala. Ya modelnya begitu ya. Jadi dengan mengirim 5.000 rudal kemarin ya, lewat serangan lewat laut ya, serentak ya, darat ya, menculik, membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah dengan membabi buta ya, yang tidak punya senjata, tidak pegang senjata, nggak mengerti apa-apa, anak kecil, orang tua, ya itu sama saja udah mengajak perang. Ya. Kalau mengajak perang artinya udah nggak ada tawar-menawar. Israel punya hak untuk menyerang, untuk berperang. Ya, ya saya yakin kalau dikirim balik lagi 5.000 rudal, ya roket lawan 5.000 rudal, ya rata lah si Palestina. Ya, nah, cuman kan Israel ini masih negara yang punya apa ya, punya moralnya lah ya, punya etikanya, nggak kayak barbar, kayak model teroris gitu, main hajar aja semua rakyat sipil yang nggak berdosa. Kalau mau dihajar rakyat si Palestina ini, hitungan 20 menit itu jutaan orang mati itu ya, bisa kayak Nagasaki tahun 45 aja, sama apa Hiroshima saja itu berapa ratus ribu, bikin Jepang langsung menyerah, nggak bisa apa-apa ya. Nah, justru sebenarnya kalau perang ini punya hak si Israel ini untuk menyerang. Bahkan bisa jadi kalau dia menang perang, itu daerah Gaza itu bisa dikuasai oleh Israel, bisa didudukin oleh Israel. Si Hamas diusir, mungkin rakyat sipilnya yang dikasih izin masuk ya, para teroris itu dikeluarin ya, nanti bikin perbatasan baru lagi, artinya semakin expand tuh wilayahnya si Israel ya, jadi dia menang perang ya karena malah menantang. Nah, jadi sama aja nih waktu Inggris melalui angkatan udaranya ngebom Jerman ya, wah diprovokasi tuh 25.000 orang Jerman mati katanya ya, padahal Hitler itu yang bikin provokasi dengan medianya ya, bikin propaganda. Jadi seolah-olah mati 25.000, dia tambahin 0,1, 250.000 orang mati. Ya, dibikin narasi seperti itu, seolah-olah orang Inggris, orang USA ya, waktu itu kan kalah perang ya, tinggal Inggris saja waktu itu. Untung dibantu Amerika, karena Prancis semua, Austria semua, Polandia sudah dikuasai sama Hitler ya, yang bengis juga sama ya, membunuh hampir 11 juta orang. Dia tambahin 1 digit, 250.000, bikin provokasinya, langsung berbeda. Amerika marah juga sama Inggris. Waduh, kamu nih mesti tahu dong kemanusiaan ini, gila lo, 250.000 orang dihajar begitu saja, dibom satu kota begitu ya. Tapi kalau nggak diserang begitu, gila si Hitler ini bisa membunuh orang hampir 11 juta ya. Nah, tapi bangsa yang ngerti peradaban yang modern itu dia mau jaga rakyat sipil jangan sampai dikorbankan. Memang perang pasti akan mengorbankan banyak rakyat sipil, tapi jangan tujuan utamanya itu begitu. Berbeda dengan para teroris ini ya, nggak ada gitu rakyat sipil, anak kecil yang nggak berdaya dihajar juga ya. Kalau rakyat negara yang maju model Amerika, Inggris, dia bisa negor gitu. Akhirnya perwira yang dipercayakan di Angkatan Udara Inggris itu malah disingkirkan ya dari kedudukannya. Sehingga malah baru ketahuan nih sekarang ya,
bahwa itu propaganda si Jerman, ditambahin nolnya 250.000 orang ya, daerah Jerman itu diserang. Akhirnya kan mulai Hitler hancurlah setelah itu. Nah, jadi memang menunjukkan ajaran ini memang menunjukkan ajaran kebiadaban ya, barbar, sadis, membunuh wanita, anak kecil yang tidak berdaya, berdosa sambil teriak-teriak Allahu Akbar ya, dengan bangga ya, dengan keji dan brutal, tapi bangga teriak-teriak Allahu Akbar, seolah-olah Allahnya perkasa itu untuk membunuh, memperkosa ya, anak kecil, orang tua yang tidak berdaya begitu ya. Ya memang ini ajaran layaknya ini sebenarnya udah nggak ada peri kemanusiaannya, harus di-delete dari muka bumi ya. Mereka tuh udah didoktrin untuk benci Yahudi, untuk benci orang kafir. Ini begitu gampang mereka jadi sadis, jadi biadab ya. Nah, begitu juga pendukung-pendukungnya, begitu gembira bersorak-sorai ya. Ada pembunuhan yang biadab, penculikan rakyat sipil yang disandra, yang nggak berdaya, mereka bisa bersorak-sorai di jalan, mendukung, gegap gempita, begitu ya. Nah, mereka senang, begitu loh, ya puas hatinya, bukannya malah mengutuk, ya apalagi seorang presiden, ya rata-rata ya dablek, begitu ya, otaknya didengkul semua, gitu, dungu semua, begitu ya. Kalau udah bela agama, udah kayak dungu aja semuanya tuh ya, ajarannya udah jadi nggak waras itu. Ya, masa teroris yang biadab kayak begitu malah disorakin, dijadikan pahlawan, bodoh begitu ya. Kalau mau perang ya peranglah lawan militer ya. Justru sekarang nih kalau mau perang ada pintu militernya Israel, lawan tuh ya. Jangan ngumpet jadi pakai taman. Sekarang ngumpet Pak. Ngumpet sekarang kayak sekarang ngumpet. Kemarin maju tak gentar ngelawan rakyat jelata, anak 2 tahun dilawan sama mereka. Nenek-nenek 85 tahun dilawan. Sekarang ngumpet semua, sekarang tiarap semua. Ngumpet sekarang ya kan, itu udah dicomberan-comberan bau itu udah pada tuh. Iya. Itu udah pada tuh. Selokan-selokan betul. Nah, dihancurin itu kelompok teroris, tololis itu ya. Pemimpinnya hidup enak malah jadi sumbangan negara-negara ini malah dianggap sebagai hero ya. Tapi ya kita berharaplah lewat kejadian begini mereka juga sendiri bisa sadar ya, orang lagi tenang-tenang, orang lagi damai-damai diserang, rakyat yang tidak tahu apa-apa, tidak ini main dipenggal, bahkan saudara-saudara mereka sendiri Pak, bahkan saudara mereka sendiri loh, korbannya kan nggak cuma orang Yahudi. Iya, nggak peduli mereka tuh, nggak peduli tujuan mereka. Nah, yang penting tujuan mereka begitu ya. Nah, yang bodohnya lagi, orang udah tahu diarak begitu ya, bagus nih si Permadi bisa tampilin juga kan di Indonesia dengan bahasa Indonesia, jadi makin lihat tuh si kadrun-kadrun betapa biadabnya tuh ya, kalau udah berteriak-teriak Allahu Akbar di jalan-jalan itu udah jadi kayak biadab, malah bersorak-sorai menyambut, gegap gempita tuh jadi kayak pahlawan ya, jadi kayak menyambut kemenangan yang besar begitu ya. Ya ini sama kayak Al-Qaeda, ISIS dulu waktu ngebom 9/11, wah disorak-sorain, gegap gempita, orang-orang yang tidak bersalah dibunuh ya. Mereka malah senang ya, bukan karena perang ya, militer lawan militer gitu. Kalau berani ya militer lawan militer begitu ya. Nah, jadi kita berpikir ini sekarang lihat nih baru beberapa hari. Lihat aja 1 minggu 2 minggu ke depan. Kalau dikirim 5.000 rudal aja itu aja masih presisi ya. Artinya masih yang dipilih ya untuk gedung-gedungnya ya, gedung-gedung yang mau dihancurkan. Coba kalau modelnya kayak si Hamas ini main membabi buta, itu ratusan ribu itu ya, mau dalam 20 menit mau pakai senjata apa? Si Israel punya 80 rudal, 30 rudal itu bisa bisa lewat pesawat ya, dibom lewat pesawat ya, 50-nya bisa dengan jarak menengah, dia bisa serang sampai ke Iran. Rudal itu, bayangin tahun 45 dengan bom atom saja bisa luluh lantak ya, kelar, apalagi yang zamannya sekarang nuklir. Dia punya nuklir itu 80 dengan hulu ledak, 30 itu bisa pakai lewat pesawat, 50 itu jarak menengah, hancur kelar 20 menit. Kalau si Israel ini mau barbar ya caranya ya, seperti model teroris begini ya, dibasmi habis begitu. Tapi enggak lah ya, negara-negara maju modern, apalagi negara-negara yang ajarannya dari Taurat, dari Alkitab,
ya berbeda lah, minimal ada nilai kasih, ada peri kemanusiaan, dia bisa mengerti dulu mana nih rakyat yang tidak bersalah. Ya, nggak ada. Kalau mau perang ya perang sekalian, lawan militer, lawan sama-sama punya senjata, begitu. Nah, Ya. lah menggambarkan orang-orang dungu, orang-orang yang kalau kemarin hari ke depan, satu hari pertama itu bersorak-sorai dengan kemenangan, gegap gempita jalan-jalan. 1 minggu 2 minggu ke depan ini sekarang di jalan-jalan akan merana-rana, menangis-nangis, berteriak-teriak, sedih melanda nih seluruh negeri Palestina, meratapi kebodohan dan kedunguan mereka yang menganggap pahlawan menjadikan kesengsaraan, kematian mereka tiap hari terjadi nih ya di sepanjang Gaza itu. Penyesalan yang tidak ada artinya lagi akibat kebodohan, kedunguan dan kebarbaran yang dipertontonkan ya. Nah, justru dengan kekejian kebiadaban mereka itu yang tidak berkemanusiaan itu, anak kecil bisa dihajar begitu saja, dibunuh begitu. Ya orang akhirnya makin melihat Hamas ini ya nggak lebih dari teroris, biadab, dan ya difaktori pengikut-pengikutnya nih ya dari ajaran-ajaran ini yang memang juga diprovokasi dari Tuhannya yang biadab dan pembawa pesannya yang biadab juga mengajarkan seperti itu, didoktrin sehingga bisa benci sesama manusia ciptaan Tuhan sendiri.